Dan jangan lupa, ini nggak kalah pentingnya, yaitu minum air putih. Ya. Pas kebetulan yang saya tanya teman saya ini, kenapa sih? Kok masalahnya apa? Saya memang telat air putih. Tuh, kan bener kan? Air putih itu penting ya untuk kesehatan, bukan hanya untuk kambing tapi untuk penyakit yang lain. Untuk kesehatan tubuh kita, air putih itu penting sekali. Syukur-syukur kita bisa minum sudah bangun tidur, air hangat satu gelas besar gitu loh. Itu, jadi kalau setelah kita, bangun tidur minum, nanti sudah itu kita masuk kamar mandi, kita buang, gitu loh, ya. Itu aja. Jadi di samping kita harus tahu obatnya apa, juga kita harus tahu bagaimana, ya, apa penyebab dari penyakit itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para subscriber semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan tercapai apa yang diinginkannya. Itulah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kembali saya menyapa Anda di saat Anda beristirahat bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kembali saya akan memberikan satu pengalaman ya dengan teman saya yaitu yang pernah mengalami penyakit ambeien. Kadang beraknya sampai berdarah dan ada benjolan di luar anusnya sebesar kurang lebih biji salak ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Sebenarnya waktu itu eh, awalnya saya kan itu tim saya ya kebetulan yang punya keluhan seperti itu. Di saat kecil, "Oh itu si itu kemana? Si Agus," panggilnya namanya si Agus ya, kebetulan dia nggak mau disebutkan namanya malu kali. Oke, "Agus kemana ya?" "Sakit Pak." Oke, setelah saya, dapat informasi bahwa si Agus itu sakit, akhirnya saya sempatkan waktu untuk berkunjung ke rumahnya dan saya kasih nasihat ya, dan saya kasih nasihat bagaimana cara mengatasi ambeien. Kebetulan ada tetanggaku yang pernah mengalami, keadaan penyakit seperti itu, ambeien dan alhamdulillah dalam beberapa hari sudah sembuh. Nah, akhirnya saya sarankan untuk meminum hambelem, ramuan hambelem, ya. Hambelem adalah, satu pohon ya, tanaman yang berkhasiat untuk, bisa mengatasi, keluhan ambeien dari dalam, ya. Dan karena memang teman saya itu ada keluhan juga, maksudnya ambeiennya itu bukan hanya dari dalam ya, di luarnya sudah ada benjolan, bengkak ya, sebesar kurang lebih biji salak lah, kurang lebih seperti itu. Maka yang saya sarankan juga, di samping minum ya ramuan hambelem untuk pengobatan dari dalam, juga saya sarankan untuk, dioleskan dengan ya, dengan menggunakan bawang putih yang berkhasiat ya, di antaranya untuk mengepeskan yang bengkak-bengkak seperti, eee, ambeien yang benjolan itu ya, juga bisul dan bengkak-bengkak yang lain. Insya Allah dengan bawang putih bisa mengempeskan, mengecilkan ya, eee eee, gangguan yang bengkak dan lain-lain itu. Akhirnya setelah saya sarankan seperti itu ya, akhirnya, kebetulan di rumah saya juga ada dan besoknya saya bawa saya bawa apa namanya, ramuannya itu saya bawa pohonnya, bukan ramuannya, bawa bawa pohonnya ke sana, akhirnya direbus ya, direbus dan diminumkan, ya. Sehari 3 kali 3 kali, minumnya 3 kali. Setelah itu, setelah diminum 3 kali, alhamdulillah ada perubahan. Dan untuk obat luarnya, suruh oleskan pakai bawang putih. Sekitar 3 hari, kurang lebih, udah mulai kempes. Dan alhamdulillahnya, dia sudah bisa bekerja lagi. Oke, teman-teman sekalian, di samping kita harus tahu ya, bagaimana mengatasi penyakit, misalnya seperti ambeien dan yang lain-lain, kita juga harus tahu, apa sih penyebabnya? Jadi jangan sampai kita tahu hanya bisa mengobatin, tetapi kita tidak tahu penyebabnya. Nanti sudah kita sembuh, nanti terulang lagi, karena memang kita tidak tahu penyebabnya apa. Untuk itu, eee, untuk mengatasi hal ini yaitu mengatasi jangan sampai terjadi lagi ya untuk ambeien.
Di antaranya penyebab ambeien itu adalah terlalu lama kita mengejan saat buang air besar. Bagaimana agar tidak terjadi mengejan terlalu keras, terlalu lama ya? Makanya makanan yang kita makan jangan terlalu yang bisa menimbulkan keras, misalnya seperti buah salak contohnya salah satu, ataupun, kurang sayur ya, itu bisa juga keras jadinya, kotoran kita keras, yang menimbulkan nanti kita mengejan, ya. Terus duduk terlalu lama juga bisa menyebabkan ambeien, teman-teman sekalian. Terus sering mengangkat beban yang berat terlalu secara rutin, gitu ya. Terus usia terlalu udah tua juga, menyebabkan jaringan-jaringan menjadi melemah, itu bisa satu faktor juga. Dan jangan lupa, ini nggak kalah pentingnya, yaitu minum air putih, ya. Pas kebetulan yang saya tanya teman saya ini, "Kenapa sih, kok masalahnya apa?" "Saya memang telat air putih." Tuh, kan bener kan? Air putih itu penting, ya, untuk kesehatan, bukan hanya untuk kambing, tapi untuk penyakit yang lain. Untuk kesehatan tubuh kita, air putih itu penting sekali. Syukur-syukur kita bisa minum sesudah bangun tidur, air hangat satu gelas besar gitu loh. Itu, jadi kalau kita, bangun tidur minum, nanti sudah itu kita masuk kamar mandi, kita buang, gitu loh, ya. Itu aja. Jadi di samping kita harus tahu obatnya apa, juga kita harus tahu bagaimana, ya, apa penyebab dari penyakit itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa kalau memang bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe juga. Terima kasih sudah bergabung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah pohon hambelem, ya, yang khasiatnya untuk diantaranya untuk ambeien, ambeien ya, yaitu kalau kita buang air besar, berdarah ataupun ada benjolan di luar anus kita, ya. Ini pohonnya seperti ini. Saya petik ya sekitar 10 lembar dah kurang lebih, teman-teman sekalian. Oke, saya petik ini aja, langsung aja ini, teman-teman. Tak, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah lagi, ini deh. Ini pohonnya kebetulan bekas ada apa namanya, ada belalang, tapi nggak apa-apa, tinggal kita cuci. Ya, cukup segini, ya. Untuk sekali rebus ini bisa dipakai untuk, kita tuangkan dengan kurang lebih sekitar 4 gelas ya. Dipakai bisa buat saat pagi, siang, dan sore. Nih, ini ya teman-teman sekalian. Ya kita bawa ke dalam. Sesudah, daun hembelem tadi kita petik ya, kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu ya daunnya. Kita cuci sampai bersih, teman-teman ya. Hmm. Satu lagi, daun hembelem ini tergantung matahari, teman-teman sekalian. Kalau misalnya dia mataharinya cukup, dia akan ungu seperti ini. Tapi kalau misalnya dia mataharinya nggak kurang, dia agak hijau. Seperti ini, teman-teman sekalian. Tapi insya Allah manfaatnya tetap sama sih. Oke, kita udah cuci. Setelah kita udah cuci ya, kita siapkan bahan yang lain, yaitu garam. Garam, paling juga satu sendok, satu ujung sendok teh gitu loh. Seujung sendok teh ya. Dan satu lagi, ini untuk obat luarnya yaitu bawang putih. Paling kita pakai sekitar 1 siung saja sih sebenarnya ya. Oke, kita mulai dengan daun hambelem ini yang mau kita rebus ya. Kita rebus, kita campurkan kurang lebih sekitar 4
5 gelas ini dah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita celupkan saja. Ini bisa daunnya saja atau sama batangnya juga nggak masalah ya. Oke, udah. Selanjutnya kita rebus. Kita rebus sampai mendidih teman-teman ya, sampai mendidih benar. Sambil menunggu daun hambelem itu mendidih ya, teman-teman sekalian, kita siapkan untuk obat luarnya. Ya. Karena yang waktu itu teman saya itu ambeien udah parah ya. Sampai ada benjolan di luar anusnya gitu teman-teman sekalian. Kita siapkan 1 aja cukup ya. Kita parut ya. Ini aja. Kita parut. Bisa diparut juga bisa ditumbuk, terserah maunya seperti apa, nggak apa-apa ya. Yang penting kalau misalnya udah diparut seperti ini ya, tinggal dioleskan ke bagian dubur kita yang benjol ya. Kalau yang dialami sama teman saya yang kemarin itu, benjolnya ya kurang lebih sekitar biji salak gitu ya. Dioleskan ini gini, misalnya gini ya, di sekitar ini ya yang benjol itu, dioleskan di sini, dioleskan ya, dioleskan. Itu sekitar 3 hari kempes, sekitar 3 harian kempes dia. Jadi yang di dalamnya minum ramuan hambelem ya, dan luarnya itu dioleskan dengan ramuan ini bawang putih. Ya, bawang putih itu bukan hanya bisa untuk ambeien, juga bisa untuk bisul dan bengkak-bengkak yang lain, teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita cek ininya sudah mendidih belum ya. Sebentar lagi teman-teman sekalian. Dengar dia apa ngomong. Terus jangan dibuang. Sampai kelihatan. Udah sedikit lagi. Tuh. Sudah ada gelembung-gelembung. Nanti kalau sudah mendidih, baru kita angkat teman-teman sekalian ya. Nih, ini udah mendidih teman-teman ya. Tuh, kita aduk-aduk biar merata. Biar merata daun hambelemnya. Nih, saya rasa udah cukup teman-teman sekalian. Nah, kita matikan ya. Sudah dimatikan, tinggal kita tuangkan. Ini untuk pemakaian yang kalau agak parah bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam ya teman-teman sekalian ya. Kita tuangkan.
cukup. Dan diminumnya nanti kalau sudah agak dingin. Kita tambahkan garam sedikit. Sedikit ya teman-teman nih, segini. Kenapa saya tambahkan garam? Karena garam merupakan antibiotik juga. Jadi bisa membantu, insya Allah bisa membantu proses penyembuhan ambeien kita, teman-teman sekalian. Caranya seperti itu. Ya, udah jelas teman-teman sekalian? Nanti teman-teman bisa praktekkan barangkali ada keluarga, saudara, atau teman-teman sekalian yang punya keluhan yang sama. Ambeien, obat dalamnya pakai hambelem ya, yang direbus. Dan untuk obat luarnya, yaitu pakai bawang putih dioleskan gitu. Itu saja dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.